Oke, selanjutnya untuk transaksi 31 ada pembelian bahan bakar. Di sini karena voucher kas kecil kita menggunakan menu banking, lalu ke spend money, pay from account-nya di sini ganti menjadi petty cash karena kas kecil ya. Cek numbernya VKK 07, tanggalnya 27 September 2017. Lalu amount-nya di sini 200.000 dan memonya diisi saja sesuai deskripsinya, yaitu pembelian bahan bakar kendaraan. Untuk account di sini kita menggunakan other expense. Lalu kita record. Nah, selanjutnya untuk transaksi ke-32 ada penjualan tunai. Maka kita masuk ke menu sales, lalu enter sales. Di sini customer-nya itu ada pelanggan tunai. Untuk termsnya COD dan invoice-nya NK05. Date-nya ada 28 September 2017. Untuk barangnya ada satu barang Play-Doh dengan harga satuannya 55.000. Lalu ada dua barang bola karet. Bola karet ada di B010. Di sini harga satuannya 15.000. Dan pastikan karena barang ini terkena pajak, tax inklusifnya ini dimatikan ya. Nah, di sini dia tidak ada freight atau biaya angkut. Maka harganya 85.000 dengan PPN 8.500, totalnya 93.500. Dan di sini pastikan balance due-nya 0. Kita record saja. Selanjutnya ada transaksi ke-33, penerimaan pelunasan piutang dagang. Karena kita menerima pelunasan piutang dagang, maka kita di sales, lalu receive payments. Customer-nya dari Sandan Wawa. Untuk ID-nya atau bukti transaksinya itu BKM 07. Date-nya 29 September. Dan amount receive-nya Rp1.955.000. Untuk memo ini bebas karena keterangan internal perusahaan aja. Nah, di sini payment methodnya karena menggunakan cash, kita cash aja. Lalu amount apply-nya kalian klik ya. Dan maka muncul di sini pastikan out of balance-nya 0 karena dia menutup invoice FQ 15/9 ini. Lalu kita record. Next, bukti transaksi ke-34 ada pembayaran utang dagang. Di sini kita ke purchase, lalu pay bills. Suppliernya itu dari CV Raya. Untuk cek numbernya ada BKK 05. Tanggalnya 29 September. Dan amount-nya Rp1.680.000. Memonya bebas juga sesuai keinginan internal perusahaan. Dan klik aja di amount apply-nya, di enter. Pastikan out of balance-nya lagi 0, kita record aja. Next, untuk transaksi ke-35 ada pengisian kas kecil. Nah, kita menggunakan account banking, lalu ke spend money, pay from account-nya cash in bank, karena untuk mengisi dana kas kecil itu menggunakan kas yang ada di bank. Kita isi dulu, cek numbernya BKK 07, date-nya 30 September. Untuk jumlahnya Rp1.400.000.
memonya bisa pengisian kembali dana. Account-nya di sini petty cash karena kita isi si petty cash ini atau kas kecil. Setelah out of balance-nya sudah 0, maka kita record. Oke, selanjutnya kita akan membuat bukti memorial atau jurnal penyesuaian. Untuk menunya kita ke accounts, lalu ke record journal entry. Nah, di sini kita lihat bukti memorial 1, pembayaran beban administrasi bank dan penerimaan bunga bank. Kita masukkan general jurnalnya ini AJP 01. Untuk date-nya 30 September 2017. Memonya jurnal penyesuaian 1. Oke, untuk account di sini kita lihat isi memonya. Diterima rekening koran Bank BRI yang menyatakan bahwa Bank BRI telah mendebitkan biaya administrasi sebesar 27.000 dan telah mengkreditkan pendapatan bunga sebesar 400.000 rupiah. Nah, berarti kita harus menyesuaikan atau merekonsiliasi dari rekening koran Bank BRI. Nah, kita sebagai perusahaan itu mencatat biaya administrasi atau yang ada di akun ini, BRI Charge Expense, sebesar 27.000. Lalu di sini pendapatannya 400.000, pendapatan bunga, itu di interest revenue, di kredit. Nah, karena ini masih ada selisih, berarti ini menambah kas di bank sebesar 373.000 rupiah. Setelah out of balance-nya 0, maka record saja. Oke, selanjutnya ada bukti memorial kedua, yaitu penyesuaian sewa dibayar di muka dan perlengkapan toko. Untuk general jurnalnya kita isi AJP 02 dulu. Dan date-nya 30 September, masih sama, memonya jurnal penyesuaian 2. Dan account-nya, kita lihat isi memonya. Data penyesuaian akhir periode beban sewa bulan September 2017 sebesar 800.000, persediaan akhir perlengkapan toko sebesar 600.000 rupiah. Untuk menentukan akun mana yang dipilih, kita lihat account list dulu di menu accounts. Untuk yang pertama, beban sewa bulan September. Beban sewa. Kita lihat di sini ada prepaid rent nggak? Nah, ada nih sebesar 3.200.000 rupiah. Dan di bawah atau menu expense ada rent expense atau tidak, ada, tapi nominalnya 0. Maka kita pakai pendekatan neraca. Jadi di atasnya ini, debitnya ini menggunakan rent expense. Mana dia? Nah, ini yaitu sebesar 800.000 sesuai soal. Dan prepaid rent di kredit 800.000 rupiah. Dan untuk yang kedua, persediaan akhir perlengkapan toko. Kita lihat persediaan itu bahasa Inggrisnya supplies. Nah, balance-nya ada nih. Kita lihat di expense juga, supplies expense ada atau tidak? Ada. Balance-nya juga ada. Nah, tapi kita menggunakan metode neraca saja, yaitu 1.100.000 rupiah. Maka debitnya itu supplies expense. Nah, besarannya itu karena ini metode neraca atau pendekatan neraca, maka yang sudah terpakai. Yang sudah terpakai, maka 1.100.000 ini dikurang 600.000, yaitu 500.000 rupiah. Nah, bawahnya tinggal supplies di kredit 500.000. Dan kita klik record.
Oke, selanjutnya bukti memorial ketiga. Si memonya di sini beban yang belum dibayar hingga 30 September 2017, yaitu beban listrik, air, dan telepon sebesar Rp265.000. Baru akan dibayar pada 2 Oktober 2017. Jadi dia seperti utang karena bayarnya pada bulan selanjutnya, yaitu Oktober. Di sini kita isi dulu AJP 03. Untuk date masih sama, memonya juga penyesuaian juga aja. Nah, di sini kita debetnya beban telepon, air, dan listrik seharga Rp265.000 dan di bawahnya utang beban atau accrued expense. Tapi kita cek dulu nih, ada nggak account payable untuk khusus telepon, water, and electric ini. Kita lihat akun 2 di sini nggak ada ya. Jadi kita pakai accrued expense. Nah, di kredit 265.000, lalu kita record. Oke, selanjutnya untuk jurnal penyelesaian keempat, kita isi AJP 04. Date-nya tetap, memonya jurnal penyesuaian keempat aja. Nah, di sini account-nya kita menggunakan beban depresiasi. Nah, untuk mempermudah kalian tidak usah mengkalkulasikan nominal dari penyusutan kendaraan dan peralatan, maka untuk nominal di skip dulu, kita ke account-nya dulu, yaitu accumulation depreciation vehicle sama accumulation depreciation equipment. Nah, untuk vehicle di kredit ada 215.000, lalu di penyusutan peralatan ada 368.000 rupiah. Maka kalian tinggal klik di debit, ada 583.000 rupiah. Kita record aja. Nah, untuk yang terakhir ada bukti memorial kelima, yaitu penyesuaian pajak. Kita isi aja GP 05, seperti biasa jurnal penyesuaian 5. Untuk akunnya, kita baca dulu isi memonya. Karena pencatatan PPN masukan dan PPN keluaran sesuai faktur pajak standar, maka kedua akun tersebut dapat segera ditutup saldonya dan dipindahkan ke utang PPN. Nah, di sini kita harus meminimize dulu. Kita cek di account list. Kita cek akun Fed Income. Nah, ini ya, dia posisinya di debit dengan balance-nya itu 227.600.000. Selanjutnya di Fed Outcome. Nah, ini nominalnya segini, maka kita harus tutup karena besarannya lebih besar Fed Outcome. Jadi kita harus membalancekan atau menyeimbangkannya dengan Fed Payable atau utang pajak, utang PPN. Nah, jadi kita langsung aja account-nya di sini Fed Outcome dulu karena di debit. Aslinya kan di kredit, kita tutup itu berkebalikan nih. Itu seharga ini 952.650. Lalu di sini Fed Income, karena awalnya di debit kita tutup, maka di kredit 227.600. Nah, ini masih ada selisih nih, 725.050 perak ini ya. Kita pakai Fed Payable di kredit. Dan sudah selesai. Nah, gimana? Kalian udah pada ngerti kan? Jadi, itu saja video dari kami kelompok 1. Kita ucapkan bersama-sama Terima kasih.